Halo, kami dari kelompok 1 Kimia Analitik Kualitatif dan Kuantitatif akan menjelaskan mengenai video pembelajaran tentang gravimetri. Nah, gravimetri itu merupakan salah satu metode analisis kimia kuantitatif yang banyak digunakan untuk menentukan kuantitas relatif atau absolut dari suatu zat berdasarkan pengukuran beratnya. Dan metode ini memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk analisis lingkungan, geologi, dan juga farmasi. Nah, perlu diketahui bahwa sejarah perkembangan konsep gravimetri dimulai sejak zaman kuno dengan penggunaan timbangan sederhana untuk mengukur berat benda. Namun, seiring perkembangan, konsep gravimetri sebagai teknik analisis kimia telah dimulai sejak abad ke-18. Konsep gravimetri telah mengalami perkembangan seiring dengan waktu, dari penggunaan metode yang sederhana hingga metode yang lebih canggih dan presisi. Berikut ini merupakan perkembangan gravimetri. Yang pertama ada gravimetri klasik, di mana gravimetri klasik ini adalah pertama kalinya ditemukan metode gravimetri. Kemudian yang kedua yaitu gravimetri elektrolit. Yang ketiga ada gravimetri isotopik, yang dimana metode gravimetri tersebut merupakan untuk mengukur isotop dari suatu sampel. Kemudian ada gravimetri terpadu, di mana gravimetri terpadu ini digunakan untuk mengukur suatu sampel dengan teknik analisis yang berbeda-beda. Kemudian ada gravimetri optik, di mana metode ini menggunakan prinsip cahaya untuk mengukur sampel. Kemudian yang terakhir ada gravimetri mikro, di mana gravimetri mikro ini sendiri merupakan metode untuk mengukur sampel dalam jumlah yang sangat kecil. Keakuratan pengukuran dalam gravimetri sangat penting untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Untuk mencapai keakuratan yang tinggi, diperlukan timbangan yang sensitif dan juga presisi. Timbangan analitik dengan resolusi yang tinggi harus digunakan untuk menimbang sampel dan juga endapan dengan cermat. Persiapan sampel yang baik juga penting untuk mencapai keakuratan pengukuran. Untuk tahap-tahap gravimetri, mari kita amati video berikut ini. Pada praktikum ini digunakan timbal 2 nitrat sebagai sampel yang ditimbang sebanyak 0,3 gram. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam beker gelas untuk dilarutkan dengan 50 ml aquades. Kemudian diaduk dengan batang pengaduk hingga rata. Kemudian dilakukan pengasaman sampel dengan menggunakan asam asetat sebanyak beberapa mili. Kemudian, asam atau tidaknya larutan dicek dengan kertas lakmus. Kertas lakmus yang awalnya berwarna biru berubah menjadi merah, sudah menandakan bahwa larutan asam. Kemudian, larutan tersebut dididihkan dengan menggunakan spiritus. Setelah mendidih, larutan ditambahi dengan beberapa tetes kalium kromat, hingga terbentuk endapan yang sempurna. Setelah ditetesi, larutan kembali dididihkan selama 5 hingga 10 menit. Setelah didinginkan, endapan yang terbentuk disaring dengan kertas saring. Endapan yang disaring ini merupakan endapan dari PbCrO4. Selanjutnya, dididihkan aquades secukupnya. Aquades yang dididihkan tersebut digunakan untuk proses pencucian endapan yang telah terbentuk. Endapan PbCrO4 yang telah dicuci selanjutnya dimasukkan ke dalam oven untuk proses pengeringan. Suhu yang dipakai adalah sekitar 30-an derajat. Dan inilah hasil endapan yang telah dikeringkan di dalam oven. Terakhir dilakukan penimbangan pada endapan yang telah dikeringkan.
Setelah didapatkan berat endapan yaitu sebesar 0,3 gram, kemudian dihitung kadar PB-nya. Itu dengan rumus ARPB dikali dengan massa PbCrO4 per mR PbCrO4 per massa sampel dikali 100%. Kemudian telah didapat yaitu ARPB sebesar 207 gram per mol yang dikali dengan massa PbCrO4 yaitu ada 0,3 gram yang dibagi dengan mR PbCrO4 adalah 323 gram per mol yang dibagi dengan massa sampel juga yaitu 0,3 gram dan kemudian dikali dengan 100%. Hasil yang didapat ialah kadar PB berjumlah 64,08%. Sekian video pembelajaran yang kami buat. Terima kasih telah menonton.